kita lanjut ya. Tadi saya sudah perlihatkan petinya ya. Saya perlihatkan peti, saya keluar saya dulu. Putus mungkin. Nah, lanjut lagi. Anda kan sudah tahu di sini ada OpenSSH, di sini ada peti. Nah, kita mulai proses penginstalan. Sudah banyak tutorial di internet, itu nanti Anda bisa ambil di sini. Saya bagikan linknya. Cuma saya pilih-pilih ya, karena caranya cukup. Ya, ada juga yang tulis panjang-panjang. Ya. Target kita bisa nginstal SSH dulu, kemudian kita ubah-ubah konfigurasinya. Ya, yang pertama install SSH. Ini ya syaratnya harus terkoneksi ke internet di clear.google.com. Nah, ini sudah connect kalau saya. Ya. Kemudian kita install SSH. Sudo, ingat Anda harus login sesuai dengan user masing-masing yang sesuai dengan nama aslinya ya. Kemudian jangan masuk sebagai admin, tapi setiap perintah gunakan saja perintah sudo. Ya. Untuk install ini, kalau untuk melihat-lihat tidak perlu pakai sudo, tapi kalau untuk install itu mengubah file itu pakai sudo. Kita ikut ini untuk install sudo apt install open SSH server. Nanti bisa Anda banyak sih tutorialnya. Saya cek tadi di sini. Nih. Ya. Nah, saya pakai versi 20 ya Linuxnya. Versi 20. Open SSH server. Jadi saya jalankan nih sudo apt install open SSH. Ini nama paketnya ya. Jadi baku, perintah ini baku. Ini baku, sudo apt install sudah. Cuma ini berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita ingin install. Kebetulan yang kita install itu SSH, ada paket namanya Open SSH Server. Nanti akan berubah ini sesuai dengan apa yang kita mau install. Misalnya mau install FTP server, nanti berubah lagi namanya. Ya. Tapi ini baku ini untuk menginstal secara online. Jadi syaratnya harus koneksi ke internet. Kalau tidak connect yang setengah mati ya, sampai selesai semester juga tidak terinstall. Kalau tidak connect ke internet. Baik, kita jalankan. Minta password, kita isi sesuai dengan password kita. Makanya kalau Anda mengerjakan tugas, saya akan cek ininya. Saya akan cek ininya kalau Anda mengerjakan tugas. Jadi pakai user sendiri ya. Pakai user sendiri. Seperti itu. Jangan pakai user online. Jangan pakai nama panggilan. Namanya misalnya di absen Rudy, di prakteknya namanya Baco ya, tidak ketemu. Tidak ada Baco di absen kan. Jadi makanya saya minta itu sesuai dengan nama aslinya. Kalau nama aslinya dua suku kata, misalnya Muhammad Ardi, ya bisa tulis Muhammad saja. Buat usernya namanya Muhammad saja. Kalau dua suku kata. Mau pakai dua suku kata juga, misalnya Muhammad underscore Ardi boleh juga, lebih aman. Bisa jadi mungkin ada namanya Muhammad dalam satu kelas ya, dua orang. Ini yang saya cek. Kita install. Dia akan menanyakan passwordnya. Ketik, tekan enter. Salah password saya. Ini terinstall. Ini sementara proses ya, dia akan tanyakan, dia akan tanya. Kalau mau lanjut tekan Y, mau batal tekan cancel. Tekan huruf Y saja. Bisa huruf kecil, tekan Y enter. Nah, ini sebenarnya bahasa Inggris saja sih ya. Banyak mahasiswa yang bertanya itu Pak error. Nggak dibaca dulu apa masalah. Jadi dibaca dulu apa masalahnya, diartikan, kan ada di translate dan seterusnya. Seperti itu. Ya.
ini saya lihat creating file, terus loaded, terus kita lihat dulu jalan tidak ya. Untuk cek sudo systemctl status SSH, kita lihat dulu. Kalau saya lihat sih gagal, tapi ya mudah-mudahan. Sudo systemctl status SSH, lihat ini. File ini kayaknya gagal ini. Ctrl C, Ctrl V, tekan enter saya kalau gagal. Ini kayaknya gagal ini. Gagal. Coba saya kita restart dulu ya. Kita restart, kemudian ulang lagi nge-start. Mudah-mudahan error. Kalau restart itu bisa ketik sudo reboot ya, sudo reboot, sudo reboot. Ini perintahnya ya, sudo reboot, di restart. Terus satu, nah ini statusnya gagal, ini masih gagal ya. Coba saya Ctrl C enter, coba saya update dulu ya. Sudo, saya ikuti dulu ini, saya update dulu repositorinya ya, mudah-mudahan pengaruh ini. Sudo apt update, update. Ini biasa agak lama ini, mungkin sekitar, tergantung koneksi. Ini saya untuk mengupdate repositorinya. Repositori itu kayak daftar alamat-alamat aplikasi-aplikasi yang terdaftar ya. Jadi ini kan online semua ini. Ini penginstalannya kan online, gitu kan? Penginstalannya online. Jadi dia menyimpan file itu, file apa namanya? Bagaimana diilustrasikan? Ya, anggap saja ini di internet ya. Internet ini ada file-file installer. Gitu. Kita kan install online. Nah, di sini ada alamat, ya. Di sini ada alamat. Di sini ada alamat. Misalnya di sini ada aplikasi lah, ya, filenya gitu kan. Kalau dulu kan kita installnya di hard disk, ada file exe-nya. Kalau sekarang kan bisa install online. Cuma ini kan beberapa server kita simpan alamatnya. Makanya alamatnya itu disimpan di laptop kita. Alamat reponya ini. Nah, inilah yang kita update. Bisa jadi ada alamat lama, ternyata sudah pindah domain atau pindah alamat ceritanya. Secara ringkas seperti itu.